Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek UAS saya, UAS Kapita Selekta. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Putri Bulukis dengan NPM 22081080 190. Berikutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan, kita membahas, artikelnya membahas tentang tuberkulosis atau TB. Jadi, tuberkulosis atau TB itu merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru serta organ manusia lainnya. Jadi, di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan TB tertinggi di dunia. Dan upaya pemberantasan penyakit ini terus diintensifkan sebenarnya oleh pemerintah dan lembaga internasional dalam beberapa dekade terakhir ini. Jadi tantangan pengendalian TB ini semakin meningkat dengan munculnya kasus TB resisten atau obat seperti multi-drug resistant TB dan extensively drug resistant TB. Berikutnya ada metodologi. Pada metodologi, model SEER merupakan pengembangan dari model epidemiologi dasar SEER yang umum digunakan dalam studi penyakit menular. Jadi metode ini dirancang untuk menangkap kompleksitas penyebaran TB dengan mempertimbangkan adanya 3 tahap infeksi, yakni TB sensitif obat, MDR, TB, dan XDR TB. Jadi kompartemen dalam model SEER ini adalah S-nya itu individu yang rentan terhadap infeksi TB. E-nya itu individu yang terpapar TB namun belum mengalami infeksi. I1 individu dengan infeksi TB biasa. I2 individu dengan TB yang resisten terhadap beberapa obat utama. Dan I3 itu individu dengan TB yang resisten terhadap hampir semua jenis obat. Dan R individu yang telah sembuh dari TB dan diasumsikan tidak menularkan TB lagi. Berikutnya ada nilai variabel keadaan state variable untuk transmisi tuberkulosis di Indonesia. Pada tabel ini adalah nilai variabel keadaan untuk transmisi tuberkulosis di Indonesia. Berikutnya ada parameter model. Dapat dilihat parameter pada gambar yang digunakan pada dalam artikel. Berikutnya ada hasil simulasi jumlah individu pada tahun 2023 menggunakan berbagai recovery rate yang ada dalam artikel kompartemennya dan nilai awalnya yang digunakan. Setelah itu recovery dari 3% hingga 30%. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Pada gambar tersebut menunjukkan hasil simulasi jumlah individu pada kompartemen I2 dan I3 dari tahun 2018 hingga 2030. Dapat dilihat bahwa kedua jenis TB ini mengalami peningkatan tajam pada awal simulasi. Terus dengan puncak terjadi sekitar tahun kelima 2023. Mulai tahun tersebut jumlah penderita XDR TB melampau MDR dengan tetap lebih tinggi hingga akhir periode simulasi. Setelah mencapai puncaknya, jumlah penderita di kedua kompartemen cenderung
stabil. Hal ini mengidentifikasikan bahwa XDR TB berpotensi menjadi ancaman dominan ke depan, sehingga perlu menjadi fokus utama dalam strategi pengendalian TB di Indonesia. Berikutnya ada kesimpulan. Pada kesimpulan, dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemulihan atau recovery rate dari infeksi TB laten itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurangi penularan TB di Indonesia. Jadi simulasi menggunakan model CR ini semakin rendah, menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pemulihan TB yang dicapai, semakin rendah juga kasus TB. LTBI yang dicapai, semakin rendah juga kasus TB yang muncul di populasi. Namun, meskipun terdapat pengurangan yang signifikan pada kasus TB sensitif obat atau DS yang tinggi, pemulihan 30% target Sustainable Development Goals itu untuk mengakhiri epidemi TB pada tahun 2030. Diprediksi belum dapat tercapai jika hanya mengendalikan peningkatan pemulihan LTBI. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan, itu seperti peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu mulai kampanye hidup sehat, penguatan sistem imun masyarakat, dan pemerampasan akses terhadap terapi pencegahan TB, khususnya di daerah terpencil. Terpencil. Jadi pemerintah Indonesia ini dianjurkan untuk mencapai minimal tingkat pemulihan 10% sebagai langkah yang awal yang realistis dalam upaya eliminasi TB di masa depan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.